studio telah hadir, langsung saja kita sapa, yaitu ada Kajari Kota Losmawai, ada Pak Dr. Muklis SH-MH. Assalamualaikum Pak Muklis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Sore. Alhamdulillah. Dan berjumpa kembali Berjumpa kembali. pemirsa RRI di seluruh Losmawai dan sekitarnya. Ya, alhamdulillah bisa didengar se-Indonesia ini Pak. Alhamdulillah. Oke, lalu juga ada Pak Kasih Pidana Umum, Pak Kamdono SH. Assalamualaikum Pak Kamdono. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Oke, baik, nah ngopi nih kayaknya. Lalu juga ada Pak Kasih Indah. Assalamualaikum Pak Miftah. Waalaikumsalam Ibu Dewi. Iya, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak sudah hadir, walaupun di hujan-hujan. Ini menunjukkan eksekusi perkara, khususnya eksekusi perkara tidak pidana itu jumlahnya 270 dan 82 perkara itu adalah narkotika. Ini yang menurut saya perlu perhatian serius. Ini narkotika, korbannya adalah para generasi muda. Lagi-lagi itu ya soalnya Iya, Pak? ini yang paling kecil. Nah, alhamdulillah dengan tujuh pimpinan, Ya. kita telah melaksanakan keadilan restoratif, keadilan mengembalikan keadaan semula. Satu perkara kemarin ini, Ya. kita sudah bikin sebuah perdamaian secara adat. Itu perkara keluarga antara ipar, ada ipar dengan ipar. Ipar-iparan. Ya, ipar-iparan melakukan kesalahpahaman, terjadi pemukulan dan sebagainya. Ini proses di pengadilan. Padahal Mau ini diproses soal keluarga. ya, soal keluarga. Ya. Tapi memang secara pidana melakukan tindak pidana. Tapi kan kecil-kecil. Ya. Nah, apakah memang kecil-kecil ini kita bawa juga? Kan secara kemanusiaan ini kan tidak menyelesaikan persoalan. Ya. Memasukkan orang ke dalam penjara, Ya. apakah rasa dendam itu hilang? Namun kita gunakan instrumen restoratif untuk masyarakat. Kalaulah anak perkara emosional, kalaulah kalau ada saran perdamaian, damai lah di kampung masing-masing. Kenapa? Janganlah sampai ribut-ribut di pengadilan. Ada dengan damai hati ya Pak? Damai hati. Di akhir tahun kita damai. Iya. Itu persoalan. Kemudian ada hal baru fungsi kejaksaan. Nah ini hal baru juga ini yang masyarakat belum Banyak tahu. yang baru ini. Banyak yang baru. Di akhir tahun ini banyak yang baru. Ada jaksa agung muda pidana militer. Di kejaksaan sudah ada jaksa agung mudanya, dan di Kejaksaan Tinggi Aceh ada asisten pidana militer. Ini nanti akan menangani perkara-perkara koneksitas yang pelakunya adalah TNI bersama-sama dengan masyarakat sipil. Nah dulu Ya. ketika perkara ini terjadi antara pidana militer, ada orang militer bersama-sama dengan sipil, orang sipil disidangkan di sipil, orang militer disidang di militer. Nah ini persoalan juga. Kadang-kadang orang sipilnya sudah disidangkan, militernya belum. Karena ada aturan-aturan di militer yang harus dipatuhi itu sendiri. Tapi kita tidak berbicara persoalan militer karena itu bukan kewenangan kami. Dalam arti kata, ini pasti akan menjadi hal yang baru dan Ya, tapi dengan adanya aturan baru, adanya jambit mil, Ya. ini kedepannya kalau ada perkara yang bersama-sama antara militer dan sipil, ini harus dikoneksitaskan. Artinya apa? Apakah dia akan sidang di pengadilan negeri? Ya. TNI juga menjadi tersangkanya. Kalau itu kuat persoalan sipil, maka dia akan disidang di pengadilan sipil. Tapi kalau ini adalah merupakan tindak pidana militer, Ya. tapi orang sipil ikut, maka kita akan sidangkan di pengadilan militer. Nah, ini ke depan kita akan berkoordinasi Ya. dengan jajaran dan Denpom. Ya. Nah, supaya apa? Apa tujuannya adalah equality before the law. Semua orang harus sama kedudukan dengan hukum. Ya. Maunya pejabat negara, maunya sipil, ya kalau memang berhukum ya kita harus selesaikan secara hukum. Ya. Baik, terima kasih Bu Dewi. Ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kajari tadi. Ya. Selain itu juga, kejaksaan juga menyidangkan perkara kanun. Oke. Kanun itu yang disidangkan di mahkamah syariah. Seperti yang disampaikan dari Pak Kajari tadi. Oke. Sidangnya itu melalui sidang online. Dibantu teman-teman dari Intel, dan teman-teman dari Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah sampai dengan per 30 Desember ini, apa namanya, seperti ini, tidak ada satupun yang menjadi kendala. Ya, jadi semua penanganan perkara tindak pidana umum sudah kami laksanakan. Ya, ada beberapa yang baru tadi tahap luas kita nanti
mungkin disidangkan di awal daripada. Dapat kami informasikan bahwa bidang intelijen di Kejaksaan Negeri Rosmawai selain berfungsi sebagai fungsi intelijen negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 juga melaksanakan fungsi pembinaan masyarakat taat hukum. Nah, di bidang intelijen kejaksaan setiap tahun kita ada program namanya Jaksa Masuk Sekolah yang kita laksanakan penyuluhan hukum, memberikan pemahaman dan kesadaran hukum kepada kaum muda, baik itu untuk tingkat SMP maupun SMA. Nah, pada tahun 2021 kemarin kita ada melaksanakan 4 kegiatan penyuluhan hukum Jaksa Masuk Sekolah ke SMA dan SMP karena dengan batasnya anggaran dan di masa pandemi hanya dapat dilakukan 4 kali. Nah, dan kemudian di akhir tahun kemarin juga kita ada melaksanakan program pemilihan pelajar duta sadar hukum untuk Kota Rosmawai yang kemudian diperlombakan di tingkat provinsi, dan alhamdulillah duta pelajar sadar hukum Kota Rosmawai bisa meraih juara 2 untuk kategori putri dan juara 3 untuk kategori putra untuk tingkat provinsi. Lagi-lagi tidak main-main ya, selalu banyak kado ini Pak Muklis saya lihat. Dan alhamdulillah ini mungkin tingkat dari keberhasilan penyuluhan kita, dan insya Allah di tahun datang kita akan membangun kerjasama apalagi di masa pandemi ini dengan alumni duta pelajar sadar hukum untuk membangun satu komunitas yang bisa melakukan penyuluhan hukum secara daring. Itu yang akan kita rencanakan. Gimana Pak, dalam rangka koordinasi penanganan perkara, apa salahnya? Apa salahnya Pak? Apalagi dihadiri oleh para mahasiswa ya? Iya. Itu lebih seru ya Pak, ada pelurnya. Iya, kalau di Jaksa Menyapa, saya juga pernah nanti ke depan. Ada Kajari, ada Kapolres, ada Ketua Pengadilan. Dan Ke depan tantangan semakin menarik, semakin banyak hal yang harus diperbuat ini ya. Walaupun ini menjadi satu patokan bahwasannya capaian daripada penanganan perkara tindak pidana di Kota Rosmawai sudah bisa diacungin jempol ini Pak Muklis. Kalau dari cerita Pak Muklis, Pak Kasih Intel, Pak Kasih Pidana Umum. Tapi ke depan sebenarnya program apa sih yang akan menjadi target utama daripada Kejari Rosmawai sendiri? masih banyak lagi hal-hal yang perlu diperbaiki. Makanya mungkin awal Senin besok tahun baru kami akan bertugas, kami akan melakukan rapat paripurna kita semua. Saya mengharapkan semua kasih saya, semua pegawai desa itu bahu-membahu menutup kekurangan yang kita punya. Saya yakin masih banyak kekurangan. Itu dari segi internal. Dari segi eksternal kita akan mencoba bekerjasama dengan pemerintah kota dan instansi vertikal untuk bersama-sama kita bangun penegakan hukum yang mandiri, yang berhati nurani ini, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tersakiti dalam penegakan